Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Ipung di pembelajaran Sirah kelas 5. Teman-teman yang dicintai oleh Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang kebijakan dan keperwiraan Rasulullah bab 2 ya teman-teman, bagian D, E, F. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kita baca doa mau belajar dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan juga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Isti'dadan duaan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman barakallahu fikum wa fikum barakallah. Terima kasih teman-teman sudah membaca doa bersama Bu Ipung. Baik, insyaallah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman akan mengetahui nih beberapa perang yang diikuti oleh Rasulullah. Juga yang kedua, teman-teman akan mengetahui isi perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, teman-teman mengetahui beberapa hubungan diplomatik Rasulullah dengan beberapa raja-raja non-muslim. Baik, kita mulai dengan keperwiraan Rasulullah dalam perang Khandaq ya teman-teman ya. Baik teman-teman, perang Khandaq itu disebut juga dengan perang Ahzab atau persatuan golongan. Jadi di sini beberapa golongan yang diantaranya kafir Quraisy, Ghaftan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah dan Bani Asya serta Yahudi Bani Nazir, mereka bersatu teman-teman, bersatu menyerang kaum muslimin dengan jumlah mereka yang fantastik, yaitu berjumlah 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara teman-teman dari pihak kaum muslimin tuh hanya berjumlah 3.000 orang. Dan pada perang kali ini langsung dipimpin oleh Rasulullah. Nah, jadi di perang ini sahabat Rasulullah yaitu Salman Al-Farisi memberikan saran dengan membangun parit besar teman-teman mengitari kota Madinah. Jadi Salman Al-Farisi ini membangun seperti yang teman-teman lihat di gambar. Nah, ini di sekeliling perbatasan Madinah dibangun parit ya teman-teman ya. Yang fungsinya adalah untuk menghalau pasukan kafir Quraisy yang hendak masuk ke kota Madinah. Jadi akhirnya Rasulullah menerima saran dari Salman Al-Farisi dan langsung menyuruh sahabat untuk membuat parit. Nah, usaha kaum muslimin untuk masuk ke dalam Madinah itu mengalami kegagalan dikarenakan ketika mereka hendak mendekati Madinah atau mendekati parit langsung dihujani anak panah oleh pasukan muslimin. Jadi akhirnya mereka pun teman-teman melakukan pengepungan selama beberapa hari berharap kaum muslimin kekurangan persediaan makanan. Namun dengan izin Allah turunlah hujan lebat yang memporak-porandakan kemah dan perbekalan mereka. Akhirnya mereka tidak jadi teman-teman. Karena apa? Karena perbekalan mereka menipis ya. Nah, di perang kali ini, di perang Khandaq ini, tentara muslim gugur sebagai syuhada sebanyak 6 orang. Nah, setelah perang Khandaq berakhir, umat Islam pun mengusir kaum Yahudi yaitu Bani Quraisyah yang terang-terangan membantu kaum kafir Quraisy Mekah ya dalam perang Khandaq ini. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Khandaq menjadikan pasukan muslim menjadi semakin kuat dan besar baik dalam pertahanan dan persatuan. Selanjutnya teman-teman adalah perjanjian Hudaybiyah.
Nah, di perjanjian kali ini setelah jadi sebelum perjanjian Hudaibiyah itu selama 6 tahun di Madinah, jadi mereka rindu kampung halaman ya teman-teman ya. Nah, akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk berkunjung ke Mekah. Jadi pada tanggal 1 Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah atau tepatnya 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin tanpa membawa senjata menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat tiba di daerah Hudaibiyah, Rasulullah mengutus salah seorang sahabat nih, yaitu Utsman bin Affan. Maksud kedatangan mereka kepada umat Islam di Mekah. Nah, ketika mereka menunggu kabar teman-teman, ternyata ada isu yang beredar bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin langsung meradang, geram ya teman-teman, dan bersumpah akan membalas darah yang sudah tumpah ya teman-teman ya. Nah, sumpah inilah disebut Bai'atur Ridwan. Namun ternyata sahabat Utsman bin Affan masih hidup teman-teman. Jadi itu hanya isu, hanya hoax ya. Nah, apa saja sih isi perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, jadi setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Rasulullah atau menjalin perjanjian dengan Rasulullah, atau sebaliknya teman-teman. Setiap orang diberi kebebasan untuk bergabung dengan kelompok kafir Quraisy atau sebaliknya. Jadi yang ketiga, siapa yang mau pergi bergabung dengan Rasulullah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tetapi jika pengikut Rasulullah hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Nah, poin ketiga nih agak gimana ya teman-teman ya. Yang poin keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad dan umat Islam harus kembali ke Madinah, diizinkan menjalankan ibadah haji tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari. Iya. Yang ketiga, siapa yang pergi bergabung dengan Rasulullah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka ia harus cegah dan dikembalikan kepada walinya. Namun, ketika hendak mengikuti Rasulullah teman-teman, tetapi jika pengikut Nabi Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Nah, yang keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad dan umat Islam harus kembali ke Madinah. Mereka diizinkan menjalankan ibadah haji teman-teman tahun depan dengan ada syarat teman-teman, lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Nah, dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ini, selama setahun masa gencatan senjata, Rasulullah memanfaatkan hal tersebut untuk menyiarkan dan mengembangkan dakwah Islam. Jadi alhamdulillah teman-teman, dengan kearifan Nabi Muhammad, makin banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memeluk agama Islam, diantaranya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, selanjutnya teman-teman adalah komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Nah, dengan perjanjian Hudaibiyah teman-teman merupakan awal kebebasan Rasulullah menjalin hubungan dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Caranya adalah dengan mengirim beberapa utusan atau berkirim surat. Kemana saja sih teman-teman? Nah, Rasulullah mengirim utusan beliau ke beberapa raja-raja non-muslim, diantaranya Raja Habasyah atau Najasyi, Raja Ghassan,
Kaisar Romawi Heraklius, Kaisar Persia, serta Gubernur Mesir Muqawqis. Nah, utusan atau surat dari Rasulullah diterima mereka dengan, ada yang menolak dengan halus, bahkan memberikan hadiah, yaitu Gubernur Mesir Muqawqis. Jadi Rasulullah itu mengirim Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat ke Muqawqis. Hatib kembali ke Madinah dengan membawa hadiah untuk Rasulullah berupa 2 budak wanita, yaitu Maria dan Sirin, 2 budak laki-laki, 1000 miskol emas. Miskol itu koin ya teman-teman. 1000 koin emas, 20 helai kain indah dari Mesir, dan 1 ekor bigol serta madu banha. Jadi Raja Muqawqis ini menolak dengan halus, bahkan memberikan hadiah ya teman-teman. Adapun yang menolak dengan kasar itu adalah Raja Ghassan. Ia bahkan membunuh utusan Rasulullah, yaitu Haris bin Umair. Sedangkan Raja Persia merobek-robek kertas dari Rasulullah. Nah, perlakuan kasar dari Raja Ghassan itu memicu kegeraman Rasulullah ya teman-teman, dengan mengirimkan 3000 pasukan hingga terjadi perang Mu'tah ya teman-teman ya. Namun kaum muslimin agak kesulitan nih melawan Raja Ghassan, karena Raja Ghassan dapat bantuan dari pasukan Romawi, dari Kaisar Romawi. Karenanya Khalid bin Walid akhirnya menarik pasukan kembali ke Madinah. Sedangkan perlakuan Raja Persia yang merobek-robek surat yang dibawa utusan Rasulullah, beliau bersabda, negara Persia, negara ya teman-teman, maaf tulisannya salah, negara Persia akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek suratku. Sabda Rasulullah akhirnya menjadi kenyataan teman-teman. Di kemudian hari Persia hancur. Nah, di sini juga Rasulullah menertibkan nih Yahudi. Nah, kaum Yahudi yang suka berkhianat berulang kali dan menjadi musuh dalam selimut. Jadi kota Khaybar yang menjadi pertahanan mereka dikepung hingga akhirnya mereka menyerah dan mengadakan kesepakatan damai dengan Rasulullah sebagai jaminan untuk mereka tidak berkhianat kembali. Ya teman-teman, jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman kelas 5 yang telah berkonsentrasi, telah menyimak pembelajaran kali ini dengan hikmat ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, Bu Ibu minta maaf jika banyak kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Ila liqa, ma'assalamah.